Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Uminda. Semoga hari ini teman-teman semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini Uminda membuat roti sobek atau roti kasur. Ini tanpa mixer, jadi cocok banget buat teman-teman yang belum punya mixer. Bisa buat roti yang enak, lembut, dan empuk. Apa aja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? Ikutin terus ya videonya sampai selesai. Kita cek dulu keaktifan raginya. Siapkan 110 ml susu cair hangat. Ini jangan yang panas ya, karena kalau kita pakai yang panas raginya bisa mati. Kemudian 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, saya pakai Fermipan. Aduk-aduk sampai tercampur. Kemudian ini kita tutup dan diamkan ya selama 5-7 menit atau sampai berbuih. Nah, ini sudah 5 menit ya. Terlihat raginya masih aktif, tandanya ini masih berbuih. Kita sisihkan dulu. Siapkan wadah. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Saya pakai Cakra Kembar. Untuk 1 sendoknya ini cembung, tidak peres dan tidak munjung. ...50 gram gula pasir. Untuk 1 sendoknya jika peres seperti ini sekitar 4 sendok makan. Jika 1 sendoknya munjung sekitar 3 sendok makan ya. 1 butir telur kocok lepas. Aduk-aduk sampai tercampur. Masukkan biang raginya. Aduk-aduk kembali ya sampai tercampur saja. Kemudian untuk menguleninya saya ganti menggunakan tangan supaya tidak lengket. Untuk tangannya ini saya beri minyak sayur secukupnya, atau teman-teman taburi dengan tepung. Ini kita uleni sampai setengah kalis dulu. Nah, ini sudah setengah kalis. Kita masukkan 30 gram margarin atau sekitar 2 sendok makan. Lalu sejumput garam. Uleni kembali ya sampai kalis sekitar 15-20 menit. Untuk menguleni adonan ini harus benar-benar sabar dan juga butuh tenaga yang ekstra. Tapi nggak apa-apa ya, ini hitung-hitung buat olahraga. Jika adonannya terasa lembek, teman-teman bisa menambahkan 1-2 sendok makan tepung terigu. Tapi jangan lebih dari 2 sendok ya, supaya rotinya tidak keras. Dan jika adonannya ini dirasa padat, teman-teman bisa menambahkan sedikit air.
Ini disebabkan karena kelembapan tepung berbeda-beda dan juga ukuran telur yang pasti mempengaruhi. Ini sudah kalis ya, coba saya tarik adonannya. Jika kita tarik seperti ini, tidak mudah sobek, berarti tandanya adonannya sudah kalis. Kemudian kita bulatkan. Siapkan wadah, ini saya olesi dengan minyak sayur tipis-tipis saja supaya tidak lengket. Kemudian masukkan adonannya, istirahatkan dan diamkan selama 60 menit, tutup dengan kain bersih atau serbet bersih. Setelah 60 menit, ini adonannya sudah mengembang ya, kemudian kempiskan. Ini supaya udara yang terjebak di adonan bisa keluar. Lalu bulatkan adonan. Siapkan alas, taburi dengan tepung terigu supaya tidak lengket. Ini adonannya mau saya bagi ya, saya bagi menjadi 9 bagian. Untuk membaginya saya kira-kira saja, yang penting sama ya besarnya. Atau kalau mau besar yang sama, teman-teman bisa menggunakan timbangan. Jika sudah, kita bulatkan adonannya. Untuk bagian bawahnya kita cubit-cubit seperti ini. Tutup dengan kain bersih atau serbet bersih supaya permukaannya tidak kering ya. Untuk isiannya saya menggunakan coklat batang atau sesuai dengan selera teman-teman saja. Ambil adonan yang pertama kali kita bentuk, kemudian pipihkan. Isi dengan coklat batang, kemudian kita tutup sambil kita cubit-cubit seperti ini. Untuk loyangnya saya menggunakan ukuran 20, kemudian alasi dengan kertas roti. Kita masukkan. Kita ulangi lagi ya, ambil adonan yang pertama kali kita bentuk tadi. Jadi kita mengambilnya sesuai urutan yang kita bentuk tadi ya. Kemudian isi dengan coklat batang. Tutup dengan cara kita dicubit-cubit seperti ini. Jika sudah, kita masukkan ke loyang sambil ditata. Nah, kita ulangi lagi ya, sampai adonannya habis. Nah, ini sudah semuanya kita isi dengan coklat batang, kita tata di loyang. Jika sudah, ini kita istirahatkan dulu ya. Kita istirahatkan selama 15 menit, tutup dengan kain bersih atau serbet bersih. Sambil nunggu adonan mengembang, kita panaskan oven. Kita panaskan dengan suhu 170 derajat Celcius selama 15 menit menggunakan api atas bawah. Nah, ini sudah mengembang ya. Kemudian ini kita olesi dengan susu cair, atau teman-teman menggunakan telur juga bisa ya, sesuai dengan selera. Kita olesi ke adonannya. Jika sudah, ini siap untuk kita oven. Kita masukkan loyangnya. Oven selama 25 menit dengan api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Kalau terlalu panas bisa diturunkan untuk suhunya.
Nah, ini sudah 25 menit, sudah matang, bisa kita keluarkan dari oven. Untuk hasilnya seperti ini ya, sangat cantik banget. Nah, ini sudah saya keluarkan dari loyang. Selagi masih panas, kita olesi dengan margarin. Ini rotinya sudah dingin, coba saya ambil satu. Nah, ini sangat empuk banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini ada serat-seratnya. Roti ini sangat cocok banget buat camilan di rumah. Bisa untuk ide jualan atau kalau ada acara keluarga juga bisa ya disajikan. Ini sangat recommended banget buat teman-teman coba. Nah, untuk dalamnya seperti ini. Untuk isian pun disesuaikan saja dengan selera. Kalau di sini saya menggunakan coklat. Nah, ini mau saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya ini sangat enak banget ya, lembut, empuk, dan juga ini sangat lumer banget coklatnya. Teman-teman pasti bisa ya buatnya karena sangat gampang banget, bahannya juga mudah didapat. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba. Terima kasih banyak. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Uminda. Semoga hari ini teman-teman semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini Uminda membuat roti sobek pandan tanpa mixer dan tanpa ulen. Ini hasilnya sangat lembut banget. Apa aja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? Ikutin terus ya videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya, siapkan 130 ml susu cair suhu ruang. Kalau pakai yang susu cair hangat juga bisa ya. Kemudian 50 gram gula pasir. Jika ditakar sendok, ini sekitar 3,5 sendok makan. 1 sendok makan ragi, saya pakai Fermipan. Aduk-aduk sampai tercampur. Tutup dengan kain atau serbet bersih sekitar 5-7 menit. Ini untuk mengecek apakah raginya masih aktif. Ini sudah 5 menit saya buka. Terlihat ya, ini raginya masih aktif. Ini banyak sekali buih-buihnya atau busa-busanya. Jika seperti ini bisa kita gunakan ya. Kemudian siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Saya pakai cakra kembar. Untuk 1 sendoknya ini cembung, tidak peres dan tidak munjung. 1 butir telur, ini saya pakai yang ukuran sedang. Aduk sampai tercampur rata. Karena roti sobeknya saya mau ada rasa pandannya, saya tambahkan ya pasta pandan secukupnya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Supaya lebih mudah, ini saya gunakan tangan untuk mengaduknya. Ini cukup sampai tercampur rata saja ya, jangan terlalu lama. Nah, ini sudah tercampur, saya tambahkan sejumput garam, 30 gram margarin atau sekitar 2 sendok makan, setengah sendok TSP supaya rotinya lembut berhari-hari, tapi ini opsional saja, boleh di skip jika kurang suka. Kita peras seperti memeras kelapa supaya margarinnya tercampur.
Nah, ini margarinnya sudah tercampur rata ya. Kita bulatkan. Kemudian kita siapkan wadah bersih, kita masukkan. Tutup dengan kain bersih atau serbet bersih kurang lebih 60 menit atau disesuaikan dengan cuaca di tempat masing-masing. Jika cuacanya panas, pasti lebih cepat untuk mengembangnya, sekitar 45 menit. Kalau cuacanya dingin, ini pasti mengembangnya sedikit lebih lama ya. Ini sudah 60 menit, adonan mengembang 2 kali lipat. Tinju dan kempiskan adonan supaya udara yang terjebak di adonan bisa keluar. Pindahkan adonan ke alas ya, yang lebih lebar supaya kita bisa leluasa untuk membagi adonan. Kita taburi dengan tepung terigu supaya tidak lengket. Kemudian kita bulatkan. Bagi adonan sesuai dengan selera. Untuk besar kecilnya bisa ditimbang ya untuk besar yang sama. Tapi di sini saya kira-kira saja. Saya bagi menjadi 12. Kemudian bulatkan dengan cara dicubit-cubit seperti ini atau dironding seperti ini. Kita tata secara berurutan karena ketika diisi nanti kita ambil yang pertama kali kita bentuk ya. Tutup adonan dengan kain bersih supaya permukaannya tidak kering. Ambil satu adonan yang pertama kali kita bentuk tadi. Kemudian pipihkan dengan gelas atau rolling pin juga bisa. Untuk isiannya disesuaikan saja ya dengan selera. Di sini saya pakai coklat batang. Kemudian kita gulung memanjang seperti ini. Untuk bagian yang terakhir penghubungnya ini kita cubit-cubit supaya tidak lepas ketika mengembang. Siapkan loyang, alasi dengan kertas roti, kemudian kita tata ya adonannya. Ulangi kembali, ambil satu adonan yang pertama kali kita bentuk, tapi ini secara berurutan ya. Kemudian kita gulung-gulung seperti ini, memanjang. Lalu tata di loyang. Untuk loyangnya saya menggunakan ukuran yang 20 ya. Karena ini tadi tidak cukup loyangnya, untuk 2 adonan yang sisa saya jadikan 1. Kemudian saya pipihkan, saya isi dengan coklat batang, kemudian gulung-gulung memanjang seperti ini. Kemudian ini saya siapkan loyang yang panjang seperti ini, alasi dengan kertas roti. Kemudian kita diamkan ya selama 15 menit sampai mengembang. Sambil menunggu adonan mengembang, kita panaskan oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 15 menit menggunakan api atas bawah. Nah, ini adonannya sudah 15 menit, sudah mengembang. Kemudian kita olesi dengan susu cair. Jika sudah, kita masukkan ke oven selama 25 menit dengan api atas bawah untuk suhunya 170 derajat Celcius atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini sudah 25 menit, sudah matang ya, bisa kita keluarkan dari oven. Untuk hasilnya sangat cantik banget. Rotinya bisa kita keluarkan dari loyang. Selagi masih panas, kita olesi dengan margarin supaya ketika dingin nanti untuk permukaannya tidak kering. Setelah dingin, coba saya ambil satu. Terlihat ya, ini sangat empuk dan lembut banget. Dalamnya meleleh coklatnya. Pokoknya ini sangat recommended banget buat teman-teman coba. Tanpa mixer, tanpa ulen, pokoknya ini praktis dan gampang banget buatnya. Ini bisa untuk ide jualan atau untuk camilan di rumah juga bisa ya. Roti sobek ini bisa untuk menu sarapan atau untuk teman ngeteh atau ngopi. Ini sangat enak banget ya, teman-teman harus coba di rumah. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba. Terima kasih banyak.